Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal ini memilukan hatinya. Maka berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Nuh, anak yang kukasihi, di manakah engkau? Ya Tuhan, aku mendengarmu. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan juga dari dalam. Baik Tuhanku. mulailah Nuh membuat bahtera yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh dibantu oleh ketiga anaknya. Tetapi, tahukah kalian ada yang aneh dengan pembuatan bahtera itu? Iya, betul. Bahtera itu dibuat di atas gunung. Wow, apa tidak salah? Ayah, mengapa kita membuat bahtera di atas gunung? Bukankah sebuah bahtera dibuat di dekat laut? Betul, Ayah. Apa kata orang yang melihat kita nanti? Saudara-saudaraku, kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Kita ikuti saja perintah Ayah. Benar apa yang dikatakan Yafet. Kita harus taat apa yang Allah katakan kepada kita. Benar anakku, perintah Tuhan harus kita taati. Sekarang beristirahatlah, karena besok kita akan mulai bekerja. Tapi untuk apa Ayah membangun bahtera di tanah kering seperti ini? Benar Ibu, apa nanti kata orang-orang jika melihat hal ini? Mereka pasti akan menghina dan mengejek kita, Ibu. Tapi ayahmu pasti melakukannya karena dia sangat takut dan menghormati Allah. Allah telah berfirman akan memusnahkan seisi dunia ini dengan air bah.
Apapun yang Ayah lakukan dan perintahkan, aku pasti akan menurutinya. Aku jadi penasaran apa yang Allah akan lakukan dengan Batra yang akan dibuat Ayah. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan semua kesenanganku, meninggalkan semua teman-temanku, dan tinggal di dalam Batra? Sudahlah nak, kita tidak mungkin menentang ayahmu. Kita harus menghormati segala keputusannya. Begitulah percakapan keluarga Nuh. Walaupun bingung dengan perintah Tuhan, tetapi mereka tetap mematuhinya. Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Ham, Efet, dan Ham, mari angkatlah kayu-kayu itu. Baik, Ayah. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Bapak Nuh, mau kemana dengan kayu-kayu itu? Mau ke gunung membuat bahtera. Apa? Membuat bahtera di gunung? Yang benar saja. Bapak Nuh, kamu salah tempat. Harusnya membuat bahtera di dekat laut. Tuhan Allah yang menyuruhku membuatnya di gunung. Perintah Tuhan. Kamu ini mengada-ngada saja. Iya, mana ada perintah Tuhan seperti itu? Yang benar perintah Tuhan menyuruh kita bersenang-senang, betul gak? Iya, Tuhanmu aneh. Di mana-mana buat bahtera di pantai, bukan di gunung. Mereka mau aja taat sama Tuhan. Sudahlah, tinggalkan saja bahtera itu. Mari kita bersenang-senang. Mari sini, lebih enak kita bersenang-senang. Ngapain bersusah-susah membuat bahtera? Istri Nuh, ngapain susah-susah buat Batra? Mendingan kita shopping aja yuk. Mohon maaf, aku harus membantu suamiku. Istri Yafet, sudahlah. Kita senang-senang aja. Mohon maaf, kami nggak bisa. Sudah, ikut kami saja. Kami harus bantu Bapak Nuh. Pasti kamu juga nggak bisa kan? Kenapa sih kalian mengerjakan hal yang sia-sia? Mohon maaf ya, ini perintah Tuhan, bukan pekerjaan yang sia-sia. Begitulah perkataan banyak orang yang merasa aneh membuat bahtera di atas gunung. Jangankan mereka yang hidup pada zaman itu, kita pun pasti akan merasa tidak masuk akal. Tetapi Nuh tetap membuat bahtera itu sampai selesai. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang pada zaman ini. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu
bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayo istriku, anak-anakku, ayo cepat kita masuk ke dalam bahtera, karena sebentar lagi hujan akan turun dan bencana akan tiba. Selain Nuh dan keluarganya, masuklah juga beberapa binatang liar, seperti singa jantan dan betina, ular jantan dan betina, binatang ternak seperti ayam jantan dan betina, sapi jantan dan betina, domba jantan dan betina, binatang melata yang merayap seperti buaya jantan dan betina, dan segala jenis burung seperti burung merpati, burung gagak. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Hujan turun dengan derasnya, dan mulailah bencana itu terjadi. Dan mulailah terdengar suara-suara minta tolong. Bapak Nuh, tolong buka pintu, kami mau menumpang. Bapak Nuh, tolong. Bapak Nuh, maafkan kami, tolong ampuni kami, selamatkan kami. Begitulah teriakan minta tolong. Tetapi pintu pertolongan sudah tertutup bagi mereka yang menolak peringatan Tuhan. Nuh dan keluarganya selamat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di muka bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah mengadakan perjanjian bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dengan memberikan busurku, kutaruh di awan. Masuk dalam bak
and stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is alive. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected